perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Kemudian yang kompetensi dasar yang kedua 4.3 yaitu menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Berikut PPKN ini dia kompetensi dasarnya 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang kedua 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di sekitar. Nah, kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nomor 1. Peserta didik dapat menguraikan proses siklus air melalui diskusi dan penugasan sesuai dengan urutannya. Yang berikut nomor 2. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat membuat poster berkaitan pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia melalui kegiatan penugasan sesuai dengan jenis cuaca hujan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu perhatikan, tolong perhatikan di papan. Peserta didik dapat menyimpulkan arti penting bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar melalui tanya jawab dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima. Peserta didik memilih contoh kegiatan bersatu dalam keberagaman melalui pengamatan gambar sesuai dengan jenis lingkungannya. Ya, tujuan pembelajaran yang keempat yaitu peserta didik dapat memilih contoh kegiatan bersatu dalam keberagaman melalui pengamatan gambar sesuai dengan jenis lingkungannya. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Teman-teman sudah siap semua? Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang proses terjadinya hujan. Oh iya, kalian pernah tidak ya memperhatikan turunnya hujan? Atau mencari tahu tentang dari mana asal air hujan itu, dan setelah air hujan turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Yuk kita cari tahu bersama. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud, yaitu dari benda cair menjadi benda gas berupa uap air. Lalu uap air akan berubah menjadi awan, kemudian akan mengembun menjadi titik-titik air, dan terjadilah hujan. Nah, untuk detailnya kalian perhatikan proses hujan di samping ini ya. Panas matahari dapat mengakibatkan air menguap ke udara, baik itu dari air sungai, air laut, air danau, genangan air, serta air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Proses ini disebut dengan
evaporasi. Uap air ini akan terus naik ke atas sampai ke atmosfer yang suhunya dingin. Karena semakin tinggi permukaan bumi, maka suhunya semakin rendah atau semakin dingin ya teman-teman. Jadi, jika uap air ini berada di suhu yang lebih dingin, maka akan mengalami proses kondensasi, yaitu uap air berubah wujud menjadi embun. Kemudian titik-titik embun ini berkumpul dan memadat membentuk awan. Lalu akan terjadi proses koalensi karena adanya hembusan angin mengakibatkan awan-awan kecil yang berisi air ini akan menyatu sehingga membuat awan yang berisi air ini menjadi lebih besar dan berwarna gelap, lalu terjadilah cuaca mendung. Nah, proses awan yang menyatu, membesar dan gelap ini disebut dengan proses koalensi. Setelah awan semakin berat, titik-titik air tidak terbendung lagi dan tidak mampu lagi ditopang oleh angin, maka butiran-butiran air akan jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Oh iya, kadangkala hujan berbentuk dalam serpihan salju ya teman-teman, namun meleleh saat melewati atmosfer bumi. Nah, sampai di sini kalian sudah paham tentang proses terjadinya hujan? Oke. Sekarang setelah hujannya turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Oke. Air sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga air hujan. Setelah air hujan turun ke bumi, air tersebut juga akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ada yang menyerap ke tanah, ada yang mengalir ke tempat yang lebih rendah, serta ada yang kembali menuju dan bermuara ke laut lagi melalui aliran sungai. Nah, begitulah seterusnya sehingga membentuk siklus hujan. Oh iya, selain itu hujan juga dapat mengakibatkan bencana ya, yaitu banjir jika aliran airnya tersumbat. Jangan biarkan siklus hujan berhenti di lingkungan kita ya, sehingga mengakibatkan aliran air terhenti dan tertampung sehingga banjir di wilayah kita. Oleh karena itu, kita harus sama-sama menjaga kebersihan lingkungannya teman-teman. Oke? Nah, kalian sudah paham kan tentang proses terjadinya hujan? Sekarang kita ayo sama-sama kerjakan soal berikut ya. Soal pertama, susunlah gambar di samping ini sehingga menjadi urutan siklus hujan yang tepat. Teman-teman bantu jawab ya. Urutan gambar pertama ada pada nomor berapa? Oke, betul sekali, ada pada nomor 2. Karena pada nomor 2 adalah proses air laut menguap dan menjadi awan. Lanjut ke kotak berikutnya, kita isi nomor berapa? Oke, betul sekali, nomor 3, yaitu proses menyatunya awan menjadi awan besar dan gelap. Dan kotak terakhir diisi dengan nomor berapa ya? 1, yaitu proses terjadinya hujan atau turunnya air hujan ke bumi. Selanjutnya soal kedua, masih tentang proses terjadinya hujan tetapi dengan gambar yang berbeda. Urutkan proses terjadinya hujan pada gambar di samping ini ya. Berikan nomor pada kotak yang telah disediakan. Pada gambar sudah terisi kotak nomor 1 ya. Sekarang kita lanjut ke urutan kedua ya. Nah, coba teman-teman tunjuk kotak
yang tepat untuk mengisi nomor urut 2. Wah, benar sekali. Sekarang nomor urut ketiga diisi pada kotak yang mana? Betul. Lanjut ke urutan keempat, ada pada kotak yang mana? Oke, sekarang nomor urut terakhir, nomor urut 5, ada pada kotak yang mana? Wah, benar sekali. Ternyata kalian sudah sangat paham ya tentang siklus hujan dan proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman dapat menceritakan kembali bagaimana proses terjadinya hujan itu tahap demi tahap berdasarkan nomor urut pada gambar ini ya. Jelaskan mulai dari nomor urut pertama sampai nomor urut kelima. Oke, selamat bekerja ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Ya, materinya sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah berkunjung, like dan subscribe video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, tadi semua sudah nonton video? Sudah? Asik dan tidak video? Ya, asik. Kalau sudah nonton video berarti harus perhatikan apa yang ditayangkan di video itu. Ya, kalau sudah nonton video, halo, Iskan, di depan.
Orang bikin apa supaya banjir tidak akan terjadi? Contoh yang paling prinsip buat sekolah ini. Apa yang orang buat supaya kemarin waktu sekolah ini kan dengan banjir toh? Nah, langkah apa yang kita ambil supaya tidak terjadi banjir? Berarti kita harus apa? Salah satu kita harus membersihkan, ya membersihkan sampah, jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada bot-bot atau mari itu kita tidak boleh membuang
Iya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan pada kelompok apa? Nah, tuh, jadi ada yang memberikan masukan atau komentar apa yang bisa aku bacakan oleh Johanni, ada atau tidak? Ya, tidak ada. Nah, sudah semua. Sekarang Ibu minta setiap kelompok mengumpulkan lembaran LKPD kepada Ibu. Satu maju dulu mudah-mudahan kerja. Satu maju. Kalisa maju kamu Pak. Kelompok apa ini? Ya, kelompok beri. Berikut kelompok Bulan. Kelompok Bulan maju. Berikut kelompok apa? Duku, langsung duku. Dibaca-baca langsung duku. Sekarang duku langsung ke lembaran yang tadi. Berikut kelompok apa? Kelompok apa ada? D5, bukan D5, bisa dicari. Berikut, ajar. Ya, berikut kelompok jeruk. Kumpul. Ya, sudah semua? Ya. Ya. Sudah semua sudah kan? Tadi apa yang sudah diberikan itu mengerjakan lembaran LKPD. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Pelajaran yang tadi Ibu berikan mulai dari pertama sampai hampir selesai ini sudah senang atau tidak? Apa yang dirasakan selama pembelajaran berlangsung, senang atau hati susah? Senang? Senang atau tidak? Senang toh? Jadi apa yang mulai dari tadi sampai saat ini berarti rasa hati senang. Yang berikut, ada yang materi yang belum memahami atau tidak? Atau ada yang sudah memahami semua apa yang tadi disampaikan dari perkuliahan awal sampai dorong menonton video tadi tuh? Dorong sudah mengerti atau tidak? Apa yang diterangkan tadi sudah pahami atau belum? Harus sama jawab, tak boleh cuma satu. Nada, mengerti atau tidak? Ya, mengerti.
besok atau minggu depan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.